Dan itu saya lakukan karena saya menanam cabai ini tanpa menggunakan pupuk dasar. Apabila nanti di suatu saat saya menanam cabai di ya untuk serangannya, dan ini seharusnya saya sudah melakukan pemasangan ajir ya, mungkin seminggu lagi lah saya lakukan pemasangan ajir. Dan satu hal yang perlu diingat, apabila teman-teman melakukan penyepraian untuk mencegah serangan kutu-kutuan maupun serangan jamur, dan untuk melakukan penyepraian pemberian nutrisi, saat menyeprai itu teman-teman lakukan penyepraian secara basah teman-teman ya. Pada daun-daunnya itu pastikan daunnya itu sampai benar-benar basah, artinya sampai ada meneteskan air teman-teman ya. Jangan dilakukan penyepraian dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Baik teman-teman, hari ini kembali saya akan melakukan perawatan tanaman cabai saya ini yang sekarang sudah memasuki umur 23 hari setelah tanam. Di umur 21 hari yang lalu saya sudah mengocorkan tanaman cabai ini dengan menggunakan pupuk KNO3 merah, saya mix dengan Ultradap, saya tambahkan lagi dengan magnesium sulfat. Dan alhamdulillah tanaman cabai saya ini sampai hari ini masih aman dari serangan penyakit, dan pertumbuhannya juga dikatakan subur juga tidak terlalu subur, dikatakan lambat juga tidak terlalu lambat, tetapi tanaman cabai ini tumbuh dengan standar teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui bersama, saya menanam cabai ini tanpa menggunakan pupuk dasar apapun teman-teman ya. Saya hanya membuat gulutan, saya tutup mulsa. Penaburan kapur dolomit pun saya lakukan tipis-tipis ya. Jadi artinya saya mengajak teman-teman itu bahwa menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar itu bisa, tetapi kita bisa pacu pertumbuhannya dengan pengocoran pertama, kedua, dan ketiga yang seperti sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Silahkan teman-teman baru mungkin menemukan channel ini, silahkan kunjungi, sampean cek dari pemupukan pertama, kedua, dan ketiga itu sudah saya lakukan. Dan itu saya lakukan karena saya menanam cabai ini tanpa menggunakan pupuk dasar. Apabila nanti di suatu saat saya menanam cabai di lahan yang sebelah sana ya, yang cabai tua itu kan nanti sebentar lagi mungkin 3 bulan lagi saya akan melakukan penggantian. Itu saya akan melakukan penanaman kembali, tetapi dengan versi menggunakan pupuk dasar. Tapi catatan penting teman-teman ya, saya menggunakan pupuk dasar tidak akan menggunakan pupuk dasar yang berbahan dari kohe teman-teman ya. Karena sudah saya sampaikan berkali-kali di video-video sebelumnya juga sudah ada, bahwa sangat bahaya sekali kita melakukan budidaya tanaman cabai dengan menggunakan pupuk dasar kohe. Mau percaya atau tidak percaya silahkan. Sudah banyak teman-teman yang komentar juga, sudah banyak pembuktian bahwa menanam cabai dengan menggunakan pupuk dasar kohe di pertumbuhan awalnya sangat bagus, tetapi di saat masa-masa pembuahan itu sangat rawan terserang penyakit. Paling kenceng umur 4 bulan tuh sudah banyak serangan penyakit seperti Laifusarium dan penyakit penyebab antraknosa atau patek. Itu sudah sering sekali terjadi teman-teman ya. Maka dari itu, dari pengalaman-pengalaman itu saya memutuskan menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar kohe, dan sudah saya terapkan beberapa kali melakukan penanaman itu alhamdulillah tanpa menggunakan pupuk dasar kohe. Pengendalian penyakit itu justru sangat ringan atau bisa dikatakan sangat minim penyakit teman-teman. Ada juga yang mengatakan menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar kohe, tanaman cabai tidak akan mampu tumbuh dengan baik. Tetapi hari ini
saya membuktikan di lahan saya yang ini dan juga yang sana, itu saya buktikan bahwa saya menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar kohe. Kalau teman-teman mau lihat tanaman cabai yang sebelah situ, sampai di umur 7 bulan lebih 21 hari kurang lebih ya, itu tanaman cabai saya itu tidak ada serangan jamur penyebab antraknosa maupun yang kita sebut biasanya patek. Itu tidak ada teman-teman ya, 0%. Tidak ada serangan jamur penyebab antraknosa. Kalau layu fusarium memang ada 1-2, itu memang ada, tetapi untuk serangan jamur penyebab antraknosa alhamdulillah tidak ada sama sekali serangannya. Maka dari itu pengobatan atau pengendalian serangan jamur itu sangat minim sekali, karena saya menanamnya tanpa menggunakan pupuk dasar kohe. Baik teman-teman, itu mungkin pembuka dari saya. Hari ini akan lanjut melakukan perawatan tanaman cabai ini dengan cara via spray, karena sebelumnya saya sudah melakukan pengocoran ke-1, ke-2, dan ketiga, ke-4 itu sudah saya lakukan. Dan bahan-bahan yang saya gunakan itu sangat murah, tetapi kita bisa lihat bagaimana perkembangan tanaman cabai ini. Dan itu real, saya sampaikan apa adanya teman-teman ya. Teman-teman mungkin yang sudah menontonnya sudah paham lah itu. Baik, kali ini saya akan melakukan penyepraiannya. Terus ikuti, jangan di skip videonya agar tidak gagal paham apa saja yang akan saya berikan untuk penyepraian kali ini, karena ini penyepraian yang kedua. Tetapi rasanya masih kurang pas kalau kita nggak cek dulu tanamannya sebelum saya akan melakukan penyepraian. Jadi kita cek dulu teman-teman ya, pertumbuhannya seperti apa di umur 23 hari ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus ya. Nah, ini daunnya sehat, serangan jamur juga belum terlihat ya untuk serangannya. Dan ini seharusnya saya sudah melakukan pemasangan ajir ya. Mungkin seminggu lagi lah saya lakukan pemasangan ajir, karena ajirnya itu belum lengkap semua, jadi saya tunda dulu. Dan untuk pertumbuhannya juga masih ada yang seperti ini teman-teman ya. Ini karena susulan ini teman-teman, yang kecil-kecil seperti ini susulan karena dimakan bekecot nih, contohnya seperti ini nih. Nah, ini baru saya lakukan susulan yang 2 hari yang lalu mungkin ini. Nah, ini kan bekas dimakan bekecot nih. Nah, kelihatan kan, ini saya lakukan susulan. Tetapi yang tidak dimakan bekecot atau siput itu pertumbuhannya lumayan bagus teman-teman ya. Nanti saya akan melakukan pengocoran kembali di umur 25 hari. Tetapi sebelum saya melakukan pengocoran, saya akan melakukan penyepraiannya. Oke, kita langsung saja. Bahan apa saja yang akan saya gunakan. Baik teman-teman, untuk penyepraian kali ini sama seperti penyepraian yang pertama teman-teman ya. Ini penyepraian yang kedua. Jadi bahan yang saya gunakan adalah Gandasil D, terus asam amino dengan merek dagang Ambition. Untuk fungisidanya saya gunakan G-Flow teman-teman ya. Ini udah fungisida andalan ini teman-teman ya, untuk menghindari serangan jamur. Dan untuk insektisidanya saya gunakan insektisida yang mempunyai merek dagang Sidametrin dengan bahan aktif Sipermetrin 50 gram per liter. Ini untuk menghindari serangan belalang dan kutu-kutuan, tapi ini lebih fokus ke untuk pengendalian serangan belalang teman-teman ya, karena tanaman cabai saya itu ada beberapa pohon yang diserang oleh belalang. Baik teman-teman, untuk dosisnya kita samakan seperti yang sudah ditulis di kemasan teman-teman ya, karena yang ditulis di kemasan itu sudah standarnya. Jadi untuk dosisnya kita nggak usah ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, kita cukup ikuti saja dosis yang tertera pada kemasan. Baik teman-teman, saya langsung saja akan melakukan peracikannya dan langsung akan melakukan penyepraiannya, karena ini sepertinya kok harinya ini akan hujan teman-teman ya. Sebelum hujan saya harus cepat melakukannya, karena apabila hujan nanti terpaksa penyepraian akan saya tunda di sore hari. Dan satu hal yang perlu diingat, apabila teman-teman melakukan penyepraian untuk mencegah serangan kutu-kutuan maupun serangan jamur,
dan untuk melakukan penyepraian pemberian nutrisi, dipastikan pada saat menyeprai itu teman-teman lakukan penyepraian secara basah teman-teman ya. Pada daun-daunnya itu pastikan daunnya itu sampai benar-benar basah, artinya usahakan sampai ada meneteskan air teman-teman ya. Jangan dilakukan penyepraian dengan cara cepat atau dengan cara lari. Kita pelan-pelan saja melakukan penyepraiannya sampai daun itu benar-benar basah. Mungkin sampai di sini saja teman-teman ya. Untuk cara penyemprotannya tidak perlu saya contohkan karena mungkin teman-teman sudah mengetahui semua. Oke, saya langsung akan melakukan peracikannya dan akan saya lakukan penyepraiannya. Mungkin videonya sampai di sini saja ya. Apabila ada kalimat saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.